Angka pertumbuhan orang dengan gangguan jiwa di Indonesia yang terus berkembang menjadi persoalan yang mengusik kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Hari ini saya akan menemui salah satu wanita hebat yang menghabiskan waktu untuk mengurus dan melayani para ODGJ wanita. Tidak hanya itu, wanita hebat ini juga rela berbagi tempat dengan para ODGJ wanita untuk berlindung dari panasnya matahari dan dinginnya malam. Ibu Vera, terima kasih udah mau menerima kami. Sama-sama. Yayasan Gerasa ini, Ibu. Ya, terima kasih ya, Mbak Putri berkenan untuk datang ke Gerasa. Dengan senang hati, Ibu. Silakan. Ya. Ibu, sebelumnya saya boleh tahu sejak kapan untuk Yayasan Gerasa ini mulai berdiri, Ibu? Yayasan Gerasa berdiri sejak Oktober 2011. Jadi memang kami keluarga ambil keputusan di bulan Oktober itu untuk ke jalan. Untuk cari pasien ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, dan kami bawa pulang ke rumah kami. Ya. Berarti sudah 12 tahun. 12 tahun. Ya. Apa yang akhirnya membuat keputusan itu berjalan untuk hidup Ibu dan Bapak? Untuk layani mereka. Untuk layani. Sebenarnya merawat ODGJ ini Tuhan taruh di hati suami saya, Mbak Putri, bukan ke saya. Karena jujur saya nggak mau urus mereka. Awalnya? Iya. Jadi satu hari suami saya datang ke saya. Dia sampaikan begini, Tuhan taruh di hati saya untuk urus orang-orang dengan gangguan jiwa. Nah selama ini tidak ada pembicaraan. Tiba-tiba datang. Nah seperti apa respon saya? Ya jujurlah saya kaget. Awalnya. Saya bilang urus aja yang waras sakit kepala, apalagi urus yang mengalami gangguan jiwa. Apa yang akhirnya membuat Ibu menerima? Akhirnya saya melayani mereka, itu proses panjang buat saya. Ya, tidak semudah membalikan tangan. Saya akhirnya berdoa karena pada waktu suami saya katakan mau urus, hati saya nolak. Dan memang saya bilang saya nggak mau. Pelayanan ini tidak mudah. Tidak mudah dan penuh tantangan. Betul. Jadi saya bilang sama suami saya, tolong beri saya waktu untuk saya berdoa. Dan saya berdoa cukup lama, tapi dia dengan sabar dia menunggu saya. Berapa lama prosesnya akhirnya Ibu menerima? Hampir setahun. Saya bilang begini, saya berdoa dulu sama Tuhan, tapi sebenarnya sih saya nggak doa karena hati saya berat untuk melakukan ini. Tapi pada akhirnya saya tuh berdoa dan berpuasa. Doa saya sederhana. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini yang Engkau mau, kami keluarga layani orang gangguan jiwa, ambil mereka dari jalan bawa ke rumah kami, berikan saya konfirmasi. Dan saya bilang sama Tuhan dalam doa, saya nggak mau dari hamba Tuhan atau dari teman yang ngomong, tapi biarlah Tuhan pakai anak saya, biarlah mereka yang meneguhkan ke saya bahwa kalau mereka setuju berarti itu dari Tuhan, tapi kalau mereka tidak setuju berarti itu bukan dari Tuhan. Sampai gitu akhirnya? Sampai akhirnya saya doa dan puasa, terus saya share ke mereka. Respon anak-anak Ibu saya bilang apa? begini, saya kumpulin mami, papi, terutama papi loh, bukan mami, punya kerinduan untuk urus orang gangguan jiwa dari jalan. Saya berpikir anak saya nggak mau, karena ya saya cerita ke mereka bahwa stigma tentang mereka ya seperti itu, gitu loh. Di luar dugaan, anak-anak saya bilang kalau mami papi mau urus mereka, kami anak setuju-setuju saja. Nah kira-kira gimana? Nah itu kan doa saya. Itu jawaban dari Tuhan. Jawaban dari Tuhan. Dan saya ngomong sama suami, berikanlah saya waktu. Saya juga bergumul memantapkan hati saya. Jangan banyak-banyak, satu orang cukup. Saya bilang, nanti kalau saya gol, baru kita lanjut. Ternyata, nah inilah mereka. Ya, calon semuanya ya. Ya. Akhirnya jumlahnya ini ada berapa banyak? Ada 74 wanita dewasa. 74 wanita dewasa. Ya, dan semuanya kami jemput dari jalan. Sampai sekarang Gerasa belum terima pasien titipan dari keluarga yang sengaja lo mau titip ke sini. Kami masih tolak karena memang keterbatasan tempat. Oh, tapi ada Bu yang akhirnya Kalau keluarga
Mau titip banyak. Satu hari saya bisa terima telepon 3 sampai 5 kali. Ibu Vera, tolong dong terima anak saya, keponakan saya, ibu saya sakit seperti itu. Tapi saya tolak karena sekali lagi tempatnya nggak memadai. Dan saya dan suami masih fokus ke yang di jalan. Karena di jalan itu sangat membutuhkan. Ya, jadi semua mereka dari jalan. Satu pun tidak ada keluarga yang titip. Jadi memang kami sengaja. Jadi pasien-pasien ini kami jemput seputar Jabodetabek. Jabodetabek. Ya, ke Cilegon iya, Bogor, Sukabumi, Cipatat, Cianjur, Karawang, Cikampek. Ibu, ya. Tapi sebelumnya ketika Ibu jemput, pasti kan Ibu melihat oh orang ini seperti apa sih ciri-cirinya. Itu kira-kira apa yang membuat Ibu kira oh ini mungkin kita bisa bawa untuk dirawat sama kami. Jadi sekali lagi, Gerasa bukan urus yang gelandangan pengemis. Betul. Nah, ciri-cirinya dia rambut dah gimbal ya. Biasanya terus nggak terurus ya. Betul, tidak terurus lah, sudah compang-camping karena terlunta-lunta, ngoceh sendiri, ngomong-ngomong sendiri, marah-marah, terus korek-korek sampah cakan kita lihat, terus marah-marah, teriak-teriak. Kalau gelandangan pengemis kan nggak mungkin marah-marah seperti itu. Betul. Nah, saya deketin. Kalau akhirnya dia nggak ada respon, malah berbalik dia marah, nah berarti kan dia pasien. Nah, untuk jemput, saya pasti tanya ke orang-orang sekitar, pasien ini punya keluarga nggak? Kalau mereka bilang ada keluarga, Bu, saya nggak ambil. Oke. Karena memang tidak diurus. Betul, ya, memang dia sudah terpisah keluarga. Oke. Gitu loh, karena ada juga pasien yang masih pulang ke rumah. Dia di jalan, nanti dia pulang, balik misalnya sore atau malam. Jadi saya harus tanya, saya pastiin dulu, oh Bu, kami juga nggak tahu informasi orang ini. Ya baru kami ambil, bawa ke Gerasa. Nah, inilah mereka semuanya. Untuk proses penyembuhan sendiri, Ibu, ini kan pasti tidak mudah dengan mudah. Bagaimana betul. Ibu mungkin mengatur waktu dan kegiatan apa yang Ibu lakukan untuk pemulihan teman-teman ODGJ? Kalau pemulihan di Gerasa, saya dan suami komitmen tidak pakai obat. Oke. Dari awal. Bukan berarti kami tolak loh. Ya, tapi itulah keputusan iman kami ke Tuhan. Biarlah mereka sembuh dengan cara Tuhan sendiri. Mengingat kalau pakai obat berarti kan ada biaya. Betul. Ya, berapa kos setiap bulan. Dan saya harus bawa ke rumah sakit. Biayanya berapa? Nah, mereka semua kan ODGJ yang terlantar. Nah, jadi saya dan suami komitmen ya dengan terapi, konseling dan doa. Itu fokus. Dan saya melihat kuasa Tuhan itu luar biasa memulihkan mereka. Ya, saya pernah konsultasi bahwa ODGJ yang sudah terlantar itu berarti istilahnya loh sudah parah karena kan sudah di jalan. Beda dengan masih di rumah. Betul. Istilahnya masih keluarga, masih bisa dikontrol. Ya, minimal keluarga ada perhatian. Tapi kalau udah di jalan bagaimana? Segala sesuatu dia lakukan di mana? Di jalan dong. Betul. Tidur di jalan, buang air besar, buang air kecil, nggak mandi-mandi, semuanya dilakukan di jalan. Nah, apa yang kita harapkan dari ODGJ yang di jalan? Tapi saya bersyukur ke Tuhan dengan terapi yang ada konseling dan doa, ya Tuhan pulihkan mereka, baik secara kelompok maupun individu. Dan saya dan suami memang doa ke Tuhan bahwa bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan mereka. Dan saya bersyukur yang tadinya diurus seperti bayi, maaf ya, dicebokin, dimandiin, bahkan disuapin, semuanya diurus seperti bayi, tapi bayi besar. Rata-rata semuanya kayak gitu ya, Bu? Ya, tapi puji Tuhan sekarang mereka sudah bisa mandiri. Ibu, untuk kegiatan sehari-hari teman di sini itu apa aja setiap hari? Setiap hari mereka bangun pagi mandi.
setelah selesai bersih-bersih, baru mereka kumpul. Jadi saya kasih mereka motivasi hidup, ya. Dan di situ konseling berjalan, doa bersama. Nah, selesai mereka kumpul bareng, doa dan konseling, mereka sarapan pagi. Selesai sarapan, kerja bakti. Membersihkan dari depan sampai belakang. Ada yang cuci baju, ada yang ngepel, ada yang sikat kamar mandi. Ya, selesai itu baru terapi. Ada yang bikin keset, ada yang packaging spare part mobil, ada yang menjahit. Jadi semuanya. Nah, baru yang lain ada yang nyanyi-nyanyi seperti ini. Iya, ada jadwalnya. Jadi tetap roll satu hari itu. Ya, misalnya yang lain bikin keset, nanti selesai dia konseling ibadah, doa. Baru diganti lagi yang lain. Makan siang, selesai makan siang lanjut lagi dengan kegiatan yang ada. Nah, menunggu sore. Kalau nggak jam 5, jam 6 kita kumpul lagi sama-sama. Konseling lagi, doa bersama. Ada ibadah singkat. Udah, setelah itu mereka boleh nonton, ya. Tapi jam 9 semua kegiatan selesai, off. Karena kami juga harus istirahat. Dengan semua kegiatan yang banyak ini, Bu, ya, pastikan ada dana yang dikeluarkan, yang berjalan. Ya. Apakah Ibu mungkin dapat bantuan atau dana sendiri, atau ada mungkin bantuan dari Kemensos untuk Gerasa? Saya percaya kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan pasti memperlengkapi dan memampukan. Kalau bicara dana, kalau fokus saya ke dana, saya udah stres, Mbak Putri. Karena urus orang segini banyak, makan setiap hari, sehari 3 kali makan, dananya di mana? Tapi saya bersyukur, ya, Tuhan Yesus menggerakkan hati orang-orang yang penuh kasih, yang akhirnya bisa menangkap isi hati Tuhan untuk peduli ke orang-orang seperti ini, gitu loh. Nah, kalau dari Kementerian Sosial ya nggak ada, tapi nggak masalah, ya, karena ya untuk kita ambil komitmen berdirinya yayasan, kita jangan berharap ke orang, jangan berharap juga ke pemerintah. Nah, saya selalu dalam prinsip ini begini loh. Di saat kita melakukan kasih Tuhan, ada kasih Tuhan juga Tuhan nyatakan buat kita. Dan saya bersyukur sampai saat ini tuh mereka bisa makan, nggak kelaparan. Ya, bahwa ya Tuhan punya banyak cara. Saya kasih kesaksian loh. Pernah kami tidak ada beras. Jadi beras itu hanya mungkin 250 gram. Mereka ngomong ke saya, Bunda, kita mau masak tapi nggak ada beras. Saya bilang, kan Bunda sudah bilang ke kalian bahwa kita hanya bisa berdoa. Ya udah, doa aja sama Tuhan Yesus. Ya sudah, itu singkat. Saya ngomong sama suami saya bilang, besok ibu-ibu gak ada beras lagi untuk masak. Saya pun udah gak ada, karena memang semua kami yang keluarkan awal, gak ada donatur sama sekali. Ya, sampai saya jual mobil, jual tanah, gitu loh, jual perhiasan, deposit untuk anak sekolah, semuanya sudah habis. Karena kan gak ada orang kenal pelayanan ini, gitu loh. Jadi memang kami keluarga yang berkorban lebih dulu. Nah, suami saya ngomong begini sama saya, kalau toh memang gak ada beras, bikin bubur aja. Terus saya bilang, bikin bubur 250 gram, cukup kasih makan banyak orang. Dia jawab begini, kamu kan orang Manado. Orang Manado kan bikin bubur Manado banyak daun-daunnya. Nah, nanti untuk sayur-sayuran daun-daunan saya cari deh, ya, di pinggiran. Nah, kamu masakin aja buat mereka. Apakah dia bercanda atau serius? Nah, itu pernyataan dia ke saya. Malamnya saya cuma berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau pasti tolong. Besok pagi saya ingat, saya waktu itu mau kunjungan pelayanan. Tiba-tiba ada satu orang telepon saya. Saya nggak kenal dia juga, ya mungkin dia tanya ke orang lain kali ya, nomor handphone saya. Dan dia telepon, Ibu Vera, saya di tempat ibu ya,
saya bawa 10 karung beras buat ibu-ibu. Di situ saya bilang, yes Tuhan, saya percaya burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi mereka. Saya juga udah bingung loh Putri, saya mau cari uang di mana buat kasih makan mereka. Tapi disitulah saya bisa melihat kebaikan Tuhan. Berarti di saat kita menyatakan kasih Tuhan buat sesama, Tuhan juga menyatakan kasihnya buat kita. Kan ini Tuhan yang suruh, bukan maunya saya. Betul. Betul nggak? Kalau maunya saya nggak mau urus mereka. Tapi karena Tuhan yang suruh, ya berarti kan Tuhan yang urusin mereka. Nah puji Tuhan, sampai saat ini, meskipun hanya makan Indomie, tapi bisa makan. Ya daripada mereka di jalan, korek-korek sampah, makanannya nggak bersih, kotor, dan selain kejiwaan mereka, di sini juga kan kami jumpa dari jalan TBC, sifilis, hepatitis, ada yang cancer, dan maaf, hampir semua alat kelamin mereka tuh pada busuk, luka, bernanah. Karena apa? Kan nggak mandi-mandi di jalan. 10 tahun dia di jalan, berarti kan 10 tahun dia nggak mandi-mandi. Setiap bulan dia menstruasi, dia nggak bersih-bersih. Nah puji Tuhan, nah itulah makanya kami urus mereka supaya mereka pulih karena mereka berharga di mata Tuhan. Nah mungkin Putri berpikir kok bukan laki-laki yang diurus, tapi perempuan. Nah, kenapa akhirnya Ibu memilih ODGJ yang perempuan? Jadi alasannya karena perempuan itu sangat rentan dengan tindak kejahatan. Maaf, meskipun ODGJ, mereka bisa mengalami kekerasan seksual, betul? Dan kekerasan fisik. Nah, kalau laki-laki ODGJ siapa yang mau ganggu? Kan nggak mungkin Putri ganggu. Dan dampaknya juga kalau perempuan ada. Nah, betul. Jadi alasan itulah kenapa wanita kami ambil. Dan kedua, wanita itu sangat rentan dengan sakit penyakit. Ya, kayak tadi saya bilang, sifilis, ayo. Kelaminnya, nah, alat kelamin, betul. Nah, kalau laki-laki ya, saya nggak mau gabung laki-laki dan perempuan. Karena secara moral dan etika, laki dan perempuan satu rumah, tanpa ikatan pernikahan. Ya, sama aja. Nah, betul, nggak jadi berkat. Malah akan jadi masalah. Betul. Dosa yang baru. Kan nggak mungkin mereka tidur saya jagain 1 kali 24 jam. Bisa aja kan? Ya, yang sakit itu kan jiwanya, tapi seksualnya nggak sakit. Ya, alasan itulah kita ambil yang perempuan ya. Gitu loh. Semangat selalu ya. Semangat. Ibu. Semoga teman-teman yang di sini semakin dipulihkan. Amin, amin. Ibu juga semakin kuat, selalu sehat. Ya, selalu sehat. Semoga Yayasan Segara semakin luas. Gerasa. Gerasa. Yayasan Gerasa semakin luas pelayanannya. Ya, betul. Sudah 12 tahun loh. Saya istilahnya sudah mengalami proses dari Tuhan. Kalau mungkin 1 tahun, akhirnya saya bilang begini, tolong ya kuatin saya. Ini udah 12 tahun, Mbak. Saya bangun pagi lihat mereka, mau tidur lihat mereka dulu. Setiap hari mereka tinggal dengan saya. Jadi istilahnya sudah teruji lah ya selama ini. Legasinya udah luar biasa, Ibu. Amin. Ini bikin juga mereka tas belanja. Oh, tote bag ya. Supaya ya. Ini jahit sendiri. Jahit sendiri. Oh ya, ini mesin jahit mereka. Oke. Ayo bisa lihat ya. Sini, ya. Pasang lampu, Sar. Sini, Mbak. Jadi ini tempat kegiatan mereka. Nanti tote bag ini dibawa kemana, Bu? Jadi kita jual. Ya, biar membantu lah ya. Keset kaki juga. Jadi kalau ini yang kecil, nah ini Mbak Putri ini mereka bikin yang gede. Nah ini juga bisa dipakai gereja-gereja juga lihat, kan? Nih lihat ya. Kalau ini kan gampang bikinnya, karena dia tinggal tekuk. Tapi kalau ini dia banyak sisi. Nah awalnya ngajarin siapa, Bu? Ya saya ajari mereka juga. Gitu. Wah, Ibu luar biasa. Nah, keset kaki juga. Nah, jadi ini tempat kegiatan. Oh ya, kalau ini bahan kanvas. Iya. Jadi buat makan ya? Apa? Tote bag ya. Tote bag juga, iya, kecil. Yang kecil. Nanti deh, ada yang sudah jadi dilapis kan. Nanti tinggal pasang. Nanti yang jadi sudah. Biasanya ini dijual kemana aja, Bu? Kalau ada yang berkunjung kita tawarkan.
Tapi tahun depan kayaknya kita boleh buka online deh. Ini kan istilahnya berkat Tuhan juga, talenta dan juga bisa bantu untuk mereka makan. Biarlah jadi UMKM lah. Iya Bu. Ya, itu sih kerinduan kami supaya mereka juga bisa hidup mandiri. Kalau pada akhirnya mereka dijemput keluarga atau pulang sendiri, tidak jadi beban, tapi mereka punya skill, gitu loh. Jadi bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka. Jadi mereka akhirnya bisa berkarya. Luar gitu biasa sih. Ibu. Jadi memang harus dikasih kegiatan ya supaya ya mereka lebih semakin dipulihkan Tuhan. Kan ini yang kecil. Berapa ini per bijinya dijual? Oh, kalau yang kecil 50.000 kami jual, kalau yang gede 75.000. Ini yang kecil. Bagus kok ini. Ya. Jadi memang harus dikasih kegiatan. Gitu. Bagus ini Bu. Hebat. Biasakan kalau mau Natal begini ada kalanya gereja suka pesan. Iya. Ya, kasih kegiatan. Memang harus kasih kegiatan. Soalnya kalau enggak ya enggak bisa lah. Betul. Ya puji Tuhan. Saya sih hanya bersyukur ke Tuhan gini loh. Satu penghiburan buat saya pada saat mereka saya lihat ada perubahan. Ya, mungkin orang yang pertama kali datang bilang, belum sembuh. Tapi saya bilang, mereka udah sembuh. Karena kan tiap hari dengan saya. Ya kan mereka nggak tahu prosesnya. Dibandingin dengan pertama kali. Ya, dijemput bawa di Gerasa. Dengan semuanya diurusin. Nah, dengan mereka bisa ngurus diri sendiri. Ya, bisa diajak ngobrol. Bagi saya nggak nyusahin gitu loh. Udah bilang, mandi, ya mandi. Kamu buang air besar, sana ke toilet. Nah, dulu kalau dia mau buang ya dia buang aja di situ. Nah sekarang dengan mereka bisa urus diri sendiri, bagi saya itu satu perubahan yang luar biasa. Kan nggak mungkin bertahun-tahun di sini. Terus pada akhirnya mereka diurusin melulu, seperti itu. Ya pasti harus ada perubahannya ya Bu ya. Harus ada perubahan. Nah itu yang saya rindukan tiap hari. Saya doa tiap hari, Tuhan pulihkan mereka. Mereka berharga di mata-Mu Tuhan. Dan kerinduan kami semakin banyak perempuan ODGJ yang dilayani. Makanya saat ini kami lagi bangun rumah singgah. Oke, rumah singgah di mana Bu? Di Desa Cibadak, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Jadi dari Bekasi ke sana 54 km. Dan saat ini sedang dibangun 20 kamar. Dan progres pembangunan sekarang mau kerangka atap. Nanti akan dipindah atau? Jadi gini, di sana mereka untuk meneruskan hidup kalau keluarga tidak jemput. Karena kerinduan kami semakin banyak perempuan ODGJ yang terlantar dilayani. Jadi saya dan suami punya kerinduan Indonesia bebas ODGJ yang terlantar. Makanya kami berdoa, berupaya supaya rumah singgah di Desa Cibadak itu cepat selesai. Jadi yang sudah mulai pulih ya terapi lanjutan di sana. Dan kalau keluarga tidak jemput, nanti kalau keluarga nggak jemput, terus kita tambah ya, nggak sehat juga kan? Ya tempatnya juga udah nggak nyaman. Nah jadi yang sudah mulai dalam progres pemulihan, kita lihat udah 40% lah ya, kita pindahkan ke sana. Nanti di sana mereka bisa berkarya lah, bisa bercocok tanam cabai, tanam tomat, bisa beternak. Nah yang Tuhan taruh di hati saya dan suami bahwa Gerasa itu menuju kemandirian. Gak selamanya saya begini terus doa terus, Tuhan kirim donatur untuk hidup mereka. Biarlah dari tempat yang ada kami usahakan ya bertani ya, terus beternak, perikanan untuk mencukupi kebutuhan mengolah hidup mereka. Dan menjadi berkat. Betul, dan kerinduan kami juga di Gerasa yang baru ini menjadi tempat pelatihan. Kalau ada orang-orang yang rindu untuk urus seperti ini tapi mereka nggak ngerti mulai dari mana, welcome. Datang ke Gerasa bisa belajar. Kalau memang merasa udah cukup ya sudah kembali. Kami rindu di setiap tempat di Indonesia ini dibuka pelayanan seperti ini. Gerasa yang baru, nggak perlu nama Gerasa. Yang penting mereka punya kerinduan untuk layani mereka yang mengalami gangguan jiwa yang terlantar. Gitu loh. Ya, doain aja. Amin, pasti akan didoain. Nah, Ibu ke depannya, kalau misalkan nih ada teman-teman yang akhirnya mungkin menonton video ini untuk istilahnya pelebaran istilahnya legasi Ibu,
bisa menghubungi kemana mungkin Ibu? Oh ya, bisa follow di IG Yayasan Gerasa atau juga bisa telepon saya di 0812 8088 0355 0812 8088 0355 atau bisa googling aja ya, sudah banyak informasi Gerasa di situ dan tertera baik alamat dan nomor teleponnya. Follow aja deh. Siap. Di Ibu terima kasih banyak Yayasan ya. Gerasa di IG ya. Oke. Semoga Gerasa semakin luas pelayanannya. Amin. Ya. Sampai kemana-mana, gak cuma Jabodetabek, Ya, seluruh betul. Indonesia. Tuhan Ya. bantu. Betul. Tuhan pulihkan Ibu dan keluarga Amin. juga. Kami juga rindu ya di tempat-tempat yang lain di Indonesia, daerah-daerah bisa dibuka pelayanan seperti ini supaya tidak ada ODGJ yang terlantar ya, karena kalau mereka terlantar kasihan. Binatang piaraan aja kesayangan dibuatin kandang, betul, sakit dibawa ke dokter, kok manusia enggak gitu loh, enggak diurusin. Mereka di jalan ya, maaf ada yang telanjang, korek-korek sampah cari makan. Hati kita gimana ya. Jadi ya saya juga berharap ya orang yang menyaksikan program ini, saudara mendapat inspirasi, hati saudara tergugah, dan saudara bisa melangkah untuk mengurus, merawat, melayani mereka yang mengalami gangguan jiwa, terutama yang terlantar. Karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.